Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya ambil, yaitu tentang perilaku penyimpangan dalam masyarakat. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sudirma Watila, NIM 2205-03005, jurusan Sosiologi. Perilaku menyimpang dalam masyarakat. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di dalam masyarakat ataupun di suatu kelompok atau aturan yang diinstitusikan ataupun yang telah disepakati sudah melenceng ataupun tidak menaati suatu aturan yang telah disepakati dalam suatu masyarakat. Itu adalah yang disebut dengan perilaku daripada menyimpang, suatu perbuatan yang telah melanggar suatu peraturan norma-norma yang telah ditetapkan di dalam suatu masyarakat tersebut. Dapat kita ketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, di sini juga melalui pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa di sana dikatakan dia memberikan pengertian kepada kita bahwa suatu perilaku yang menyimpang yaitu seperti yang saya bilang bahwa hal peraturan seseorang masyarakat yang tidak menaati suatu peraturan atau sudah melanggar sebuah norma daripada yang telah disepakati atau tidak mengikuti hal-hal yang sudah disepakati dari awal tersebut. Nah, dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma. Untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, apabila tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat disebut perilaku menyimpang atau non-konformitas atau antisosial. Sebagai contoh, di tengah kehidupan masyarakat, kadang-kadang masih kita lihat dan masih pun setiap saat selalu terjadi yang namanya penyimpangan sosial di dalam masyarakat. Contohnya, penyimpangan sosial, penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, penyalahgunaan obat-obatan hingga pun mereka mengkonsumsi obat-obatan tersebut, padahal itu tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan dalam masyarakat atau dapat berefek buruk dalam kehidupan, baik itu lingkungan, terlebih-lebih dalam individu tertentu. Begitu pula dengan masyarakat masih ada terdapat mencuri, tawuran, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah suatu perilaku penyimpang di dalam suatu masyarakat. Penyebab terjadinya suatu perilaku penyimpangan ini yaitu satu, faktor subjektif, yang dimana faktor subjektif ini adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak ia lahir. Yang kedua yaitu faktor objektif. Faktor objektif ini adalah faktor berasal dari luar atau lingkungan. Misalkan keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua atau anak yang tidak serasi. Nah, di mana di sini faktor penyebabnya adalah salah satu dulu yaitu sesuatu keluarga. Bagaimana orang tua terhadap anaknya? Bagaimana keharmonisan keluarga tersebut? Sehingga pun di dalam keluarga tidak terjadinya suatu ketidakharmonisan tersebut, maka si anak tidak akan pernah melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan penyimpangan dalam suatu masyarakat. Karena
yang sangat mempengaruhi yaitu keluarga. Bagaimana seorang keluarga untuk membuat anak keluarga tidak melakukan penyimpangan dalam masyarakat. Dan dalam lebih jelasnya lagi, supaya kita lebih mengetahui bagaimana faktor daripada penyebab itu, faktor objektif, yaitu ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Misalnya, karena seseorang tumbuh dari keluarga yang rentak atau break home, apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna, maka itu tidak akan mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang keluarga, yang dimana terjadinya suatu perbuatan penyimpangan ini, yaitu mungkin anak tersebut terlahir dari pada keluarga yang broke home ataupun seperti keluarga yang kurang harmonis di dalam keluarga, maka seseorang anak itu mudah untuk melakukan hal-hal yang menyimpang di dalam satu masyarakat. Yang kedua yaitu proses belajar. Proses belajar sangat berpengaruh terhadap perilaku penyimpangan ini. Seseorang yang melakukan tindakan penyimpangan karena seringnya mencoba, sering membaca, atau melihat tayangan tentang perilaku penyimpangan. Hal itu merupakan bentuk perilaku penyimpangan yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Jadi, orang-orang itu sering dalam suatu masyarakat terjadinya suatu proses belajar yang menyimpang, ataupun ada suatu mereka salah untuk mempergunakan proses belajar tersebut, sehingga pun dengan hal yang sedemikian maka mereka mudah untuk melakukan hal-hal penyimpangan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, dan yang berikutnya ikatan sosial, dan yang terakhir yaitu akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub kebudayaan yang menyimpang. Itu adalah beberapa penyebab terjadinya suatu perilaku penyimpangan di suatu masyarakat tersebut. Ciri-ciri daripada perilaku penyimpangan tersebut yaitu 1. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Yang kedua, penyimpangan bisa diterima dan bisa juga ditolak. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Dan yang berikut yaitu penyimpangan terhadap budaya nyata atau kebudayaan ideal. Dan yang berikutnya lagi, terdapat norma-norma penghindaraan dalam penyimpangan sosial tersebut. Dan berikut, penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Itu adalah beberapa daripada ciri-ciri perilaku penyimpangan di dalam suatu masyarakat. Beberapa contoh bentuk perilaku penyimpangan dalam masyarakat yaitu penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kedua, tawuran. Ketiga, balapan liar. Keempat, pencurian. Yang kelima, bullying dan pelanggaran lalu lintas seperti penerobosan lampu merah. Yang seterusnya yaitu korupsi dan pembuang sampah sembarangan. Itu adalah perilaku-perilaku penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah perilaku penyimpangan tersebut yaitu salah satunya yaitu keluarga, di mana keluarga itu merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak. Dan kepribadian seorang anak
akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan bertumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang baik. Dan begitu juga sebaliknya dengan terjadinya perilaku penyimpangan tersebut. Yang kedua, yang lebih berperang lagi, yaitu lingkungan terhadap tempat tinggal dan sepermain, yang dimana bagaimana seseorang, bagaimana keadaan selingkungan kita, maka itu juga merupakan menjadi sesuatu hal yang dapat mencegah daripada terjadinya perilaku-perilaku penyimpangan tersebut. Bagaimana kita bergaul, kepada siapa kita bergaul, dan bagaimana sifat-sifat yang dapat kita lihat, yang dapat kita ikuti kepada orang-orang yang bergaul. Kalau seandainya kita bergaul kepada orang yang baik, maka kita akan juga berperlakuan baik, maka kita jauh daripada perilaku menyimpang tersebut. Yang ketiga yaitu media massa. Media massa juga dapat, baik itu cetak maupun elektronik, merupakan suatu wadah sosialisasi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apabila ingin menonton secara televisi dengan melihat acara yang bernilai positif, yang dimana di sini menjadi pengaruh besar lagi yaitu media massa. Dengan media massa maka kita akan dapat melihat bagaimana, dapat mengetahui bagaimana kehidupan di luar sana dengan bentuk informasi, dengan elektronik pada saat ini seperti televisi tersebut. Dengan kita menonton hal-hal yang baik, positif, maka itu dapat mencegah daripada perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang perilaku penyimpangan dalam masyarakat ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.